Karena kita tahu sejak JIS ini diresmikan, tidak pernah jadi stadion resmi. Baik pertandingan nasional maupun pertandingan internasional, resmi ya. Artinya yang diakui FIFA, diakui federasi dan sebagainya. Jadi setelah kemarin FIFA datang, Pak Erik mengusulkan. Ini ada kita punya 8, silakan mau dipakai yang mana. Ternyata PSSI yang usulkan JIS jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Loyalis Ganjar bungkam pendukung Anies. Kinerjanya buruk kok mau dibandingin sama Erick Thohir? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. JIS itu nggak diberikan ruang untuk Piala Dunia bukan karena JIS-nya nggak keren. Memang otaknya megang PSSI-nya yang otaknya dikit. Nggak jadi venue Piala Dunia. Konser Dewa di maki-maki orang lah kurang lebih gitu bang, karena aksesnya macam-macam. Gimana? Macam-macam. Mary Riana bikin acara di situ kurang lebih 80.000 orang. Beres, nggak ada masalah. Sholat Idul Adha kalau nggak salah 40.000, nggak ada masalah. Sholat Id lebih banyak lagi, nggak ada masalah. Memang macet ya wajar, orang ribuan. Bang, jadi hipotesa lu bahwa JIS itu tidak diikut sertakan karena politis kalau diikut sertakan itu menjadi stadion yang digunakan untuk Piala Dunia, Aniesnya tambah naik gitu loh. Jadi saya lihat bukan karena apa dan kenapa, tetapi akses yang kita ingin punyai untuk lapangan sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia. Gini, pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan terus terkonotasi seperti World Cup kejuaraan dunia ya. Jadi ini nggak sebesar itu. Nah, dari proses ini kita lihat Pak Erik itu sangat pingin JIS dipakai karena udah lama banget ini JIS nggak terpakai. Sayang, stadion bagus, stadion keren, tapi nggak terpakai. Setelah dilihat memang tidak memenuhi standar dari FIFA. Sehingga awal kami katakan bahwa ini butuh perbaikan. Dan wajar kami tahu, orang kami federasi memang kerjanya itu. PSSI usulkan Jakarta International Stadium jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Menanggapi hal itu, loyalis Ganjar Pranowo, Jusnul Khotimah memuji sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan menyentil pendukung Anies Baswedan. Pasalnya, Erick Thohir yang mengusulkan agar JIS jadi tempat pembukaan. Namun loyalis Anies, kata dia, terus memojokkan Erick Thohir. Jadi kalau tidak diusulkan, nggak mungkin JIS jadi venue Piala Dunia U17. Mungkin cuma dikenal sebagai tempat di mana umat dijadikan komoditas politik. Lebih lanjut, Jusnul menyebut Erick Thohir yang membuat JIS terpilih, tapi Erick juga yang dimusuhi dan difitnah. Menurutnya, FIFA tidak mungkin menyetujui JIS jadi salah satu venue jika Erick atau PSSI tidak setuju melakukan perbaikan seperti yang diminta FIFA. Karena kata pegiat media sosial ini, tanpa perbaikan fasilitas dan kualitas rumput, JIS tidak akan memenuhi syarat sebagai tempat pertandingan Piala Dunia. Diketahui 4 stadion di Indonesia yang akan menjadi venue Piala Dunia U17 yaitu Jakarta International Stadium di Jakarta, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Sijalak Harupat di Bandung, dan Stadion Manahan di Solo. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut Stadion Jalak Harupat dan JIS merupakan 2 stadion yang menjadi perhatian FIFA. Akses dan rumput JIS harus dibenahi, sedangkan tata ruang hijau Stadion Jalak Harupat juga jadi perhatian. Renovasi JIS ini memang terus saja diributkan oleh kubu Anies Baswedan. Mereka ini sudah kayak cacing kepanasan ya. Omongannya pun udah ngawur dan absurd. Padahal yang mereka protes itu apa? Rencana pemerintah memperbaiki JIS agar bisa masuk standar FIFA, agar bisa dipakai untuk keuntungan bersama bangsa dan negara ini. Malah dituduh politisasi, dituduh sebagai upaya menjegal Anies. Nggak nyampe otak kita. Ini ya, awalnya kubu Anies bilang bahwa JIS sudah melampaui standar FIFA. Yang ngomong ini pendukung Anies garis keras, yang juga mantan komisaris Ancol. Dia juga menuduh bahwa Erick Thohir sebagai ketua PSSI bikin renovasi JIS ini demi kepentingan pribadi, buat jadi capres atau cawapres.
Pak Erik juga dituduh mau menghilangkan nama Anies sebagai tokoh yang membangun JIS. JIS sudah melampaui standar FIFA. Jadi standar apa dong? Standar surga. Pembelaan ini mengundang tawa dari para netizen. Nah, pembelaan dari pendukung Anies tadi nggak laku karena setelah itu muncul penegasan dari pihak yang memegang lisensi Safety and Security FIFA, Nugroho Setiawan. Nugroho menegaskan bahwa walaupun JIS dirancang dengan pedoman FIFA, tapi memang belum diverifikasi oleh FIFA. Ada beberapa kekurangan yang harus disempurnakan, yang sudah diketahui sejak September tahun lalu ketika ada survei lapangan oleh PSSI, Jakpro, dan perwakilan Persija. Makanya tahun lalu kan, JIS nggak jadi lokasi pertandingan bola. Lah, tribunnya aja ambruk kan? Pembelaan para pendukung Anies pun makin terlihat lemah. Ketika pada bulan lalu, benar-benar diadakan peninjauan oleh Erick Thohir, Pak Basuki Menteri PUPR, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dan ahli rumput. Yang hasilnya, bahwa akses akan ditambah dan rumput juga harus diperbaiki. Biaya perbaikan rumput ini diperkirakan mencapai angka 6 miliar rupiah. Siapa sih yang gak percaya sama kinerja Pak Erick Thohir? Para pecinta bola tanah air pasti sudah sangat percaya pada kredibilitas seorang Erick Thohir ya. Sedang sibuk ngurusin BUMN, Pak Erick masih sanggup mengurusi PSSI dengan segala beban persoalannya. Bandingkan sama Anies yang jadi menteri sebentar saja udah dipecat dengan menuduh bahwa pemerintah mempolitisasi JIS untuk menjegal Anies dengan menuduh Erick Thohir cari panggung buat nyapres dan mau menghilangkan nama Anies sebagai membangun JIS. Maka kubu Anies juga harus siap ketika publik kemudian membandingkan kinerja Anies dengan kinerja Erick Thohir. Ini konsekuensi. Berani lempar tuduhan, harus berani pula menerima konsekuensinya. Jadi, senjata makan tuan. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering, Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat.
bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. Yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies, di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario Pilkada DKI Jakarta. Seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros.
Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja. Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?